Halo guys, nama saya Aloysius Neluna Adriano. Di sini saya bisa dipanggil Neo, bisa dipanggil Al. NPM saya 2210104026. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas SIM saya. SIM itu apa? Surat izin mengemudi. Ya, salah. SIM itu adalah Sistem Informasi Manajemen, sebuah mata kuliah di jurusan saya, jurusan S1 Akuntansi Universitas Tidar, yang diampu oleh Ibu Herlina Manurung. Jadi di video kali itu saya akan membahas materi yang sebenarnya kita pelajari di kelas, dipelajari di mata kuliah, tapi saya harus menyampaikannya. Oke. Jadi di sini saya akan membahas 4 topik utama karena memang disuruh 4 topik, 4 bab. Kalau nggak dapat nilai. Jadi 4 topik yang saya pilih itu setelah saya berpikir itu menemukan korelasi di antara topik-topik tersebut. Jadi bisalah sejalan lurus gitu. Jadi penasaran 4 topik itu apa aja? Yang pertama itu ada metode agile. Yang kedua ada ERP berbasis cloud. Yang ketiga ada DSS atau Decision Support System. Dan yang keempat itu manajemen perubahan. Ya, ini istilah-istilah itu mungkin terdengar rumit ya, yang hanya dipahami oleh ahli IT, oleh profesor IT, oleh ilmuwan. Tapi di sini saya akan membahas secara singkat tapi mudah dipahami. Jadi harapan saya membuat video ini selain nilai saya terpenuhi, jadi teman-teman tuh bisa sedikit banyak paham tentang apa yang saya bahas ini, topik yang saya bahas. Jadi langsung aja deh kita mulai. Oke guys, yang pertama kita akan membahas metode agile. Jadi metode agile ini memadukan kecepatan dan fleksibilitas dalam proyek IT. Nah, metode agile adalah pendekatan manajemen proyek yang menekankan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan guys. Agile lebih fokus pada kolaborasi tim, iterasi atau pengulangan yang cepat, serta nanti umpan balik langsung untuk meningkatkan kualitas produknya. Itu menurut Beck di tahun 2001 dalam Manifesto for Agile Software Development. Nah, pengembangan perangkat lunak harus menekankan pada kolaborasi dengan pengguna dan respon terhadap perubahan daripada itu hanya sekedar mengikuti rencana yang sudah dibuat di awal. Jadi, proyek ini dibagi menjadi sprint atau fase-fase kecil yang biasanya berlangsung antara 2 sampai 4 minggu. Lalu pasti bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara kerja si agile ini? Jadi, bayangin aja nih, kamu itu lagi masak nasi goreng. Kan kamu pasti setiap habis masukin bumbu, masukin bahan, itu bakal ngecek rasanya. Nah, itu adalah metode yang dilakukan si agile ini. Jadi, kita itu melakukan yang namanya evaluasi, digunakan untuk menentukan ini udah sesuai sama yang kita mau atau belum. Jadi setiap kali ada perubahan itu langsung dieval. Oke, langsung aja yang kedua. Yang kedua itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise itu perusahaan, resource itu bahan baku, planning itu adalah rencana guys. Dalam sistem yang mengintegrasikan semua bagian penting dalam perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, dan inventaris dalam satu platform tunggal, ERP berbasis cloud, berarti data perusahaan bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet guys. Jadi kita itu nggak perlu khawatir nih tentang penyimpanan server yang rumit atau penyimpanan yang masih manual satu setahun baru selesai guys. Jadi ERP berbasis cloud ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasional secara real time, membuat keputusan lebih cepat dan lebih efisien dalam mengelola sumber daya. Jadi analoginya gini guys, bayangkan kalian itu punya peternakan. Peternakan kalian itu punya klien yang tiap hari itu pengennya tuh beda-beda. Hari ini mau daging kambing, besok mau telur ayam, besok mau susu sapi. Nah, kalau kita itu nggak tahu track recordnya, nggak tahu data apa yang kita stok, apa yang mereka butuhkan, itu nanti hasilnya stok kita itu overload guys. Penyimpanan di peternakan kita nanti itu akan penuh. Nah, kalau gitu siapa yang repot? Ya kita yang punya peternakan tersebut. Jadi pentingnya ERP berbasis cloud itu seperti kamu itu punya asisten pribadi yang nggak pernah tidur. Kapanpun kamu tahu butuh data, tinggal buka HP. Nih contohnya nih, saya kan kerja di sebuah cafe gitu kan. Semua datanya itu disusun di sebuah spreadsheet guys. Ini bahan baku yang kosong apa, yang ready apa, biar lebih terorganisir dan nantinya itu bisa lebih fokus pada hal yang penting. Lalu yang ketiga ada DSSG atau Decision Support System.
Jadi support system yang dimaksud di sini bukan cewek kamu, bukan pacar kamu, tapi adalah sistem yang dirancang untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat. DSS ini menggunakan data dari berbagai sumber, analisis statistik, dan model simulasi untuk mendukung keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Jadi menurut Sprague di tahun 1980, DSS memungkinkan organisasi untuk mengatasi masalah yang kompleks dengan memberikan informasi yang relevan dan analisis yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, bagaimana sih cara kerja si DSS ini? Oke, bayangin Anda di posisi orang awam nih, mau beli 2 laptop nih. Laptop ini kan pasti punya kelebihannya masing-masing kan, dari mulai harganya, spesifikasinya, ulasan pengguna, dan bahkan proyeksi penggunaan untuk menentukan pilihan terbaik. Jadi, dengan DSS ini kita tahu nih pilihan terbaik kita tuh yang mana. Seperti punya konsultan pribadi yang selalu punya informasi terkini dan relevan untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik. Jadi gak ada lagi pilihan yang buat kita bingung, kita udah punya asistennya. Lalu yang keempat ada manajemen perubahan, yaitu menghadapi perubahan dengan positif. Oke, jadi manajemen perubahan itu adalah proses untuk memimpin dan mendampingi perubahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, baik itu perubahan sistem, teknologi, atau budaya perusahaan tersebut. Jadi menurut Kotter di tahun 1996, perubahan yang sukses membutuhkan langkah-langkah yang terencana dengan baik, seperti menciptakan rasa urgensi untuk berubah, membentuk tim perubahan yang kuat, serta mengkomunikasikan visi perubahan kepada semua pihak yang terlibat. Perubahan. Lalu bagaimana cara kerja manajemen perubahan? Pernah nggak sih kamu ganti aplikasi di HP kamu dan bingung karena interface-nya atau tampilannya itu berubah? Tombol exit-nya nih pindah mana, DM-nya pindah mana? Itu kan kita pasti bingung kan kalau ada update seperti itu. Jadi kalau sistem atau cara kerja yang berubah, perusahaan itu perlu memastikan bahwa semua orang paham dan siap untuk beradaptasi. Jadi kita memerlukan pendekatan yang baik. Jadi perubahan gak akan membuat karyawannya stres atau merasa ih kok jadi kayak gini, bagusnya kemarin atau apa. Enggak, kita jelasin, terus kita bimbing dari awal supaya perubahan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi bisa dibilang seperti pelatih yang mengajarkan kamu itu naik sepeda. Awalnya mungkin terasa sulit, tapi setelah terbiasa kamu akan bisa melaju dengan cepat tanpa khawatir jatuh. Jadi meskipun perubahan itu bikin pusing di awal, nanti pastinya kita akan merasakan hasilnya itu di akhir. Kita akan bisa, ternyata jadi lebih mudah, lebih efisien, lebih bermanfaat, efektif, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas studi kasusnya. Kita akan membahas sebuah perusahaan sepatu besar, Nike. Nike gambarnya centang. Jadi Nike ini seperti yang kita tahu adalah sebuah perusahaan sepatu sport atau barang-barang sport. Gak ada sepatu sih, ada tas, ada baju, semua yang berkaitan dengan olahraga itu identik Nike ya, kalau nggak Adidas. Tapi kita akan bahas Nike-nya. Jadi mereka itu berhasil mengimplementasikan ERP berbasis cloud, agile, DSS, dan manajemen perubahan untuk menghadapi tantangan yang besar. Apalagi kemarin waktu pandemi nih, kita tahu perekonomian turun, ribet karena bisa keluar. Jadi otomatis keuangan perusahaan pasti akan tersendat, penjualannya juga, semua aspeknya akan mengalami sebuah penurunan yang lumayan signifikan, apalagi durasinya yang lumayan lama. Nah, setelah si Nike ini mengadopsi keempat metode yang sudah kita bahas di awal, mereka bisa mengelola rantai pasokan, keuangan, dan inventaris menjadi lebih efisien meski banyak pabrik yang tutup selama pandemi tersebut. Nih misalnya nih, dengan menggunakan ERP berbasis cloud, Nike ini dapat memastikan bahwa mereka bisa terus memproduksi dan menghidupkan produk meskipun ada gangguan besar dalam logistik. Selanjutnya nih, metode agile-nya. Nike dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Mereka tidak hanya mengubah produk mereka, tapi juga cara mereka berkomunikasi dan berkolaborasi dalam tim melalui DSS-nya itu. Jadi Nike dapat menganalisis data yang sangat besar untuk memahami tren konsumen dan mengoptimalkan strategi penjualan mereka. Dan yang gak kalah penting itu adalah manajemen perubahan yang dilakukan oleh Nike. Nah, Nike itu melakukan transformasi besar melalui aspek budayanya yang memastikan bahwa karyawan mereka siap dengan perubahan yang terjadi.
Jadi sistemnya itu si perusahaan Nike ini memberikan pelatihan untuk memastikan bahwa teknologi baru dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh tim. Jadi ini untuk memastikan transisinya itu berjalan lancar sesuai keinginan ke sistem yang baru gitu. Nah, jadi teman-teman, meski teknologi bisa terlihat rumit, kenyataannya Agile, ERP berbasis cloud, DSS, dan manajemen perubahan itu bisa membuat organisasinya itu lebih efisien, cepat, dan siap menghadapi tantangan seperti apa yang dilakukan oleh Nike selama pandemi. Dengan penerapan yang tepat, teknologi ini bisa membantu perusahaan bertahan dan berkembang, bahkan di saat yang penuh ketidakpastian. Oke, setelah membahas kasus yang sesuai tapi yang berhasil, kita akan membahas tentang kasus yang gagal. Tapi di sini kita tidak mau ngejudge. Oke, we listen and we don't judge. Kita akan mengambil contoh sebuah perusahaan permen bernama Hershey. Jadi pada tahun 1999, si Hershey ini tuh merupakan perusahaan permen salah satu yang terbesar lah di dunia. Meskipun di Indonesia mungkin kurang banyak yang tahu, mereka itu menghadapi salah satu kegagalan teknologi paling terkenal dalam sejarah perusahaan besar. Jadi mereka itu berusaha menerapkan sistem ERP berbasis SAP, namun gagal total dalam implementasi tersebut. Masalah yang dihadapi si perusahaan permen ini tuh mencoba untuk mengintegrasikan seluruh operasi mereka menggunakan ERP berbasis SAP yang berjalan di platform cloud. Jadi, implementasi ini awalnya itu bertujuan untuk menyatukan seluruh data perusahaan mulai dari distribusi, keuangan, penjualan dalam satu sistem secara terpusat. Nah, namun beberapa masalah serius muncul. Salah satunya adalah kurangnya persiapan mereka dalam manajemen perubahan, yang membuat tim internal mereka itu nggak siap menghadapi perubahan besar yang datang dengan sistem ERP yang baru ini. Nah, kegagalan metode Agile dan ERP proyek ini karena mereka itu seharusnya tim Agile-nya ini bekerja secara iteratif dan responsif terhadap masalah yang muncul selama penerapan. Namun, si perusahaan permen Hershey ini nggak cukup cepat dalam merespon masalah-masalah teknis yang muncul pada tahap awal implementasi mereka. Jadi kasarannya mereka tuh kayak awalnya cuek-cuek, alah biarin cuma kecil. Tapi mereka itu mengabaikan proses iteratif ini dan berfokus pada implementasi langsung dalam satu tahap besar. Gimana maksudnya? Jadi mereka itu nggak melakukan pembagian kecil yang bisa diuji terlebih dahulu. Jadi DSS dan pengambilan keputusannya kurang tepat. Dan itu keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan DSS selama proses implementasi itu tidak selalu tepat. Jadi penggunaan sistem DSS seharusnya itu kan bisa membantu manajer nih untuk membuat keputusan berdasarkan data-data yang real time dan terintegrasi. Namun kesalahan dalam data input dan kesulitan dalam pengolahan informasi membuat proses pengambilan keputusan mereka menjadi terlambat dan terhambat. Dan yang paling krusial adalah manajemen perubahannya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kotter di tahun 1996, manajemen perubahan yang baik membutuhkan komunikasi yang jelas dan persiapan yang matang. Si Hershey ini tuh nggak berhasil menyiapkan keduanya. Jadi tim internalnya itu belum siap buat transisi ini. Jadi karyawannya itu tidak diberi pelatihan yang cukup, dan manajer yang harus memimpin perubahan tidak cukup dilibatkan dalam proses pengambilan keputusannya. Jadi hasilnya kegagalan. Setelah penerapan ERP baru, Hershey mengalami gangguan besar dalam rantai pasokan mereka. Pengiriman produk ke pengecer tertunda dan bahkan stok permen tidak didistribusikan dengan baik. Hal ini berujung pada kerugian sebesar $100 juta dan penurunan saham Hershey sebesar 8% pada saat itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus si Hershey ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi canggih seperti ERP berbasis cloud meskipun berpotensi besar membutuhkan persiapan yang matang termasuk dalam manajemen perubahannya, pelatihan yang cukup, menggunakan sistem yang lebih iteratif seperti Agile. Tanpa elemen-elemen ini, meskipun teknologi yang digunakan sudah canggih, hasil yang diinginkan belum tentu bisa otomatis tercapai. Nah, sekian pembahasan dari saya, Aloysius Luna Adriano. Maaf jika dalam penyampaian mungkin ada kata atau gestur atau tutur saya yang salah, mohon dimaafkan, dan saya pamit undur diri.